Berkunjung ke Kabupaten Bangkalan tidak hanya menawarkan keindahan alam ataupun kuliner khas. Di Kabupaten Bangkalan terdapat sebuah masjid yang menjadi sebuah ikon sekaligus pusat wisata religi. Masjid Agung Bangkalan atau Masjid Agung Sultan Qadirun Bangkalan ini menyimpan banyak sekali cerita panjang Islam di bumi Madura. Berikut liputannya. Masjid Agung Bangkalan yang juga dikenal sebagai Masjid Sultan Qadirun ini berdiri sejak tahun 1819, dibangun oleh Sultan Raden Abdul Qadirun. Pada awalnya, masjid ini hanya diperuntukkan bagi keluarga keraton, namun kemudian dibuka untuk umum dan menjadi pusat penyebaran dakwah Islam di Madura. Berbeda dengan banyak masjid besar lainnya, bangunan ini tidak menggunakan kubah, melainkan atap tumpang tiga khas arsitektur Jawa. Pilar-pilar kayu yang kokoh menopang bangunan utama, sementara halaman luas di sekitarnya menambah kesan anggun sekaligus memberi kenyamanan bagi para jamaah. Di belakang masjid terdapat sebuah kompleks makam keluarga keraton, yaitu Sultan Raden Abdul Qadirun yang masih sering diziarahi oleh masyarakat. Masjid ini merupakan peninggalan Sultan pada tahun 1819. Masjid ini awalnya hanya diperuntukkan bagi keluarga keraton. Namun, seiring perjalanan waktu, Sultan membuka masjid ini untuk umum, menjadikan simbol keterbukaan sekaligus pusat penyebaran dakwah Islam di Madura. Kini, masjid berusia lebih dari 2 abad ini mampu menampung hingga 5.000 jamaah. Kalau boleh tahu, ini makam keluarga apa, Pak? Makam Sultan Abdul Qadirun bin Abdurrahman Cakraningrat II. Nah, beliau punya garwa Badmi, punya putra 40. Ini prajuritnya. Prajurit ini. Di belakang ada, nanti ikut. Itu gurunya Sultan, Sayyid Lalan Laguna. Kenapa disebut Sayyid Lalan Laguna? Sayyid adalah orang Arab. Lalan Sayyid Lalan Laguna. Kenapa disebut Sayyid Lalan Laguna? Sayyid adalah orang Arab. Lalana yang berkelana, Laguna yang berguna. Jadi Sayyid Laguna, gurunya Sultan Abdul Qadirun bin Abdurrahman. Bapaknya Sultan, ramanya Sultan, Sultan Abdul. Beliau meninggalkan masjid. Masjidnya namanya Masjid Jami, Masjid Alun-Alun. Dulunya ceritanya begini, hanya orang keraton yang bisa untuk sholat berjamaah. Karena kebijaknya Sultan, masyarakat Bangkalan semua menikmati sholat jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, dan untuk keperluan ibadah-ibadah lainnya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Tidak hanya untuk beribadah, masjid ini juga menjadi tujuan wisata religi. Banyak pengunjung yang singgah untuk berziarah, beristirahat, atau sekedar menikmati suasana tenang di kawasan masjid. Selain itu, fasilitas pendukung seperti tempat wudhu, area parkir, hingga ruang serbaguna juga tersedia untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Pesan saya berwisata dan beribadah di Masjid Agung ini senang, soalnya parkirannya luas, hawanya anginnya itu sepoi-sepoi, jadi saya seringkali kalau hari Minggu udah ada kerjaan jalan-jalan sekalian mampir ke sini, sekalian sholat duha gitu sama keluarga sama anak-anak. Pas. Pemirsa, dengan sejarah panjang, arsitektur khas, serta peran penting bagi masyarakat, Masjid Agung Bangkalan menjadi bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga wisata religi di Pulau Madura. Dari Bangkalan, saya melaporkan. Demikian liputan mengenai Masjid Agung Bangkalan, warisan budaya sekaligus pusat wisata religi di Pulau Madura.